Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat malam hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala sesuatu yang Tuhan buat baik adanya dalam setiap kehidupan kami. Keberadaan kami sampai pada saat malam hari ini semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bawa setiap kehidupan kami, seluruh kehidupan kami, segenap hati kami kepadamu. Kami mau berikan yang terbaik kepadamu Bapa yang baik. Kau layakan setiap kami, perkenankan kami untuk menikmati Engkau pada saat malam hari. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan, terima kasih dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, betapa dahsyat, betapa dahsyat
Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Rajaku, hosana bagi Allahku. Kau yang layak terima sembah, kau yang layak terima puji. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa ya, terima kasih Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia, Engkau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu, hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku. Ku
satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, sedang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu. Hamba serahkan Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan mengenai hidup orang Kristen. Bagaimana sih hidup orang Kristen yang firman Tuhan tuliskan di dalam 1 Petrus 4? Apa yang harus kita lakukan di dalam pengiringan kita? Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa semakin hari dunia ini semakin gak baik, semakin jahat, semakin sukar, semakin banyak kesulitan, semakin banyak tantangan. Kalau dibilang semakin banyak kesulitan, berarti semakin banyak tantangannya, berarti semakin banyak tekanan hidupnya, berarti semakin banyak persoalan-persoalan ataupun mungkin tekanan-tekanan yang akan kita hadapi. Tapi firman Tuhan mengajarkan, menuliskan, di tengah hidup yang penuh dengan tantangan, di tengah hidup yang makin lama makin sukar, kehidupan kekristenan kita, bagaimana kita menjalaninya. Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Dengan judul perikop hidup orang Kristen. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini berbicara mengenai akhir zaman. Karena sudah dekat, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan katakan bahwa semakin hari dunia ini akan semakin sukar, semakin hari dunia ini akan menuju pada satu titik yang bukannya semakin membaik, justru semakin hidup penuh banyak tantangan, penuh banyak hal-hal yang harus kita lewati, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan di tengah-tengah hidup yang semakin sukar, di tengah-tengah hidup yang semakin penuh dengan tantangan, di tengah hidup yang semakin penuh dengan penderitaan dan pergumulan, firman Tuhan katakan tetap kuasai dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ternyata untuk kita bisa menjadi tenang, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Saudara bisa bayangkan, ketika kita sedang mau berdoa tetapi pikiran dan hati kita dalam keadaan yang gak tenang, bagaimana kita bisa menyampaikan keluh kesah kita di hadapan Tuhan? Bagaimana hati kita bisa terbuka di hadapan Tuhan ketika suasana hati kita gak tenang? Ketika ada orang yang hatinya sedang tidak tenang, ketika mendengar suatu kabar ataupun mendengar sesuatu hal yang mengejutkan dalam hidupnya, ataupun mungkin ada sesuatu hal yang membuat emosinya gak stabil, kadangkala keputusan yang diambil itu tidak membawa satu dampak yang baik atau enggak maksimal, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kita belajar. Firman Tuhan katakan sekalipun dunia ini semakin sukar, sekalipun dunia ini semakin sulit, sekalipun hidup ini makin banyak penuh dengan tantangan, tapi firman Tuhan mengajarkan hidup kekristenan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu adalah satu hubungan konektivitas kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa connect antara roh kita dengan roh Tuhan. Kita bisa berjumpa, bertemu muka dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa terbuka dan apa adanya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Semua kita bisa buka di hadapan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, salah satu kunci sesuai dengan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Untuk kita bisa berdoa masuk dalam hadirat Tuhan, diperlukan satu ketenangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Berbicara mengenai ketenangan, ini berbicara mengenai hati dan pikiran kita. Ini adalah dua unsur yang harus connect, saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita memperoleh satu ketenangan. Nah, firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Artinya apa? Kita yang menguasai hidup kita. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada tekanan. Tapi firman Tuhan katakan kita menguasai setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita.
kita yang menguasai setiap tantangan yang ada dalam hidup kita. Jangan dibalik saudara. Jangan sampai justru tantangan itu yang menguasai kehidupan kita. Persoalan itu yang menguasai kehidupan kita. Sehingga hidup kita selalu diliputi dengan kekhawatiran. Hidup kita selalu diliputi dengan ketidakpastian. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yesus semua ada jaminan kepastian, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan sekalipun hidup kita itu ada tantangan, sekalipun hidup kita itu ada persoalan, sekalipun hidup kita itu ada penderitaan, pencobaan, tekanan, sakit, penyakit. Tapi firman Tuhan katakan saudara dan saya, kita sudah diberikan kuasa untuk menguasai setiap persoalan, untuk menguasai setiap tantangan, untuk menguasai setiap tekanan-tekanan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bukan kebalikannya. Saya tekankan, bukan persoalan yang menguasai hidup kita. Bukan tekanan yang menguasai hidup kita. Bukan tantangan yang menguasai hidup kita. Kalau tekanan yang menguasai hidup kita, kalau persoalan yang menguasai hidup kita, kalau penderitaan yang menguasai hidup kita, pergumulan yang menguasai hidup kita, maka hidup kita pasti akan diisi dengan kekhawatiran, demi kekhawatiran, demi kekhawatiran. Kita akan menjalani hidup kita dengan kekhawatiran. Pada waktu kita khawatir, bagaimana kita bisa berdoa? Bagaimana kita bisa masuk hadirat Tuhan? Padahal firman Tuhan katakan doa adalah kunci untuk kita bisa menerima kuasa Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan setelah kita bisa menguasai, firman Allah katakan baru kita akan mendapatkan ketenangan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau ada di antara kita hari ini hidup kita sedang gak tenang, hidup kita selalu diisi dengan kekhawatiran, hidup kita selalu diisi dengan hal-hal yang membuat kita lemah, membuat kita adanya kekecewaan mulu dalam hidup kita, adanya pergumulan mulu, sehingga hidup kita terus selalu diisi dengan kekhawatiran, pesimis, negative thinking, hidup kita jadi nggak tenang, curiga terus. Nah, firman Tuhan katakan, mari belajar dari firman Tuhan, mari belajar dari suara perkataan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar untuk kita bisa mendapatkan ketenangan. Apa yang firman Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita? Ketika firman Tuhan katakan, hendaklah engkau tenang supaya engkau dapat berdoa. Tadi saya katakan, doa itu menjadi satu sarana, menjadi satu alat untuk kita bisa, roh kita bisa connect dengan Tuhan, untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Poin pertama untuk kita bisa mendapatkan ketenangan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada himpitan hidup, sekalipun ada sakit penyakit, sekalipun ada sesuatu hal yang berusaha menekan hidup saudara dan saya. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa tetap mendapatkan satu ketenangan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Yang pertama firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu. Jadi poin pertama kita belajar untuk kita bisa mendapatkan ketenangan. Mari belajar menguasai keadaan hidup kita. Waktu firman Tuhan katakan kuasailah dirimu, artinya apa? Tuhan sudah kasih kuasa itu untuk saudara bisa menguasai kehidupan saudara. Artinya berbicara mengenai kehidupan, itu ada suka maupun duka. Ada masalah, ada tantangan, ada waktu kita tertawa, ada waktu kita menangis, ada waktu kita tertekan, ada waktu kita kuat, ada waktu kita jatuh, ada waktu kita bangun. Tetapi di dalam segala hal firman Tuhan katakan kuasai hidupmu. Jadi poin pertama kita belajar untuk kita bisa menghadapi satu ketenangan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar menguasai keadaan hidup kita. Supaya pikiran dan hati kita mendapatkan satu ketenangan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima firman Tuhan katakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu dalam segala hal, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Baik dalam kelemahan tubuh ketika engkau ada sakit penyakit dalam hidupmu, maupun ketika engkau diberikan kesempurnaan kesehatan dalam hidupmu. Baik ketika engkau kuat maupun ketika engkau lemah, baik ketika engkau sedang dihiburkan ataupun ketika engkau sedang dalam satu keterpurukan. Firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu dalam segala hal, supaya hati dan pikiranmu tetap tenang. Waktu engkau mendapatkan satu ketenangan, engkau bisa datang masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan engkau bisa mengutarakan isi hatimu di dalam doa-doamu. Firman Tuhan katakan, Amsal 18 ayat yang ke-21.
Bagaimana caranya kita bisa menguasai diri kita, menguasai hidup kita? Ternyata di dalam kitab Amsal 18 ayat 21 firman Tuhan katakan, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika yang keluar dari mulut kita adalah satu kata-kata iman, bahwa saya percaya, sekalipun hari ini saya belum melihat, tapi saya percaya janji Tuhan. Saya percaya bahwa besok sekalipun hari ini saya ada sesuatu hal yang saya harus kerjakan, tapi saya belum dapat jawaban daripada Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan pasti tolong saya tepat pada waktunya Tuhan. Dari mulut kita keluar kata-kata positif. Dari mulut kita keluar kata-kata iman mengenai kuasa Tuhan. Sehingga kita yang menguasai persoalan kita. Firman Tuhan katakan, kita akan terima akibatnya. Apa akibatnya? Apa hasil dari kata-kata positif iman yang kita keluarkan dari mulut kita? Ketika kita mempercayai kuasa Tuhan. Sehingga kita bisa menguasai persoalan pergumulan tekanan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita akan lihat kuasa Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, Tuhan yang akan berperang ganti, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia akan berperang ganti atas setiap kerinduan yang saudara bawa di dalam doa-doa saudara. Atas setiap persoalan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Poin yang kedua, apa yang firman Tuhan katakan? Supaya kehidupan kita menjadi tenang. Matius 11 ayat 29. Firman Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Poin kedua, kita belajar supaya kita bisa mendapatkan ketenangan. Firman Tuhan katakan, belajar dari Tuhan. Belajar dari teladan Tuhan. Belajar dari Tuhan. Jangan belajar dari dunia ini. Jangan belajar dari perkataan manusia. Jangan belajar dari manusia, saudara. Tapi belajar dari teladan Yesus Kristus. Amin, saudara. Ketika dia menghadapi satu persoalan pergumulan, ketika dia mengetahui seperti di Taman Getsemani, ending hidupnya sebentar lagi dia akan disalibkan. Firman Tuhan menuliskan dengan jelas, dia berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah ada satu pergumulan. Firman Tuhan katakan setiap tetesan darahnya seperti peluh, setiap tetesan keringatnya seperti peluh, seperti darah. Tapi kita lihat dia tetap tenang menghampiri Bapaknya. Di tengah kekhawatiran, di tengah ketakutannya, dia bawa iman percayanya. Pada waktu dia bawa iman percaya dengan mempercayai janji Tuhan, mempercayai Bapaknya, dia berdoa dan di dalam doanya dia katakan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Bapa. Kenapa dia katakan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Bapa? Karena dia tahu Bapaknya yang di surga tidak akan pernah merencanakan sesuatu hal yang tidak baik dalam hidupnya. Bahwa Bapaknya yang di surga tidak pernah salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kau hadapi hari ini, Tuhan Yesus tidak pernah salah. Apa yang Tuhan buat, Dia tahu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Jadi ketika firman Tuhan katakan poin kedua kita belajar dari teladan Tuhan. Makanya pemazmur katakan dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dia katakan hanya dekat kepada Tuhan kita tenang. Hanya dekat kepada Tuhan kita bisa mengalami atau merasakan satu ketenangan. Ketika kita melekat kepada Tuhan kita bisa mengalami satu ketenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan? Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan yang kita sembah, itu Allah yang tidak pernah mengecewakan. Bukankah setiap musib dalam hidup kita, Tuhan gak pernah ninggalin saudara dan saya. Dia selalu menolong saudara dan saya dengan caranya yang ajaib. Setiap tahun, setiap musim boleh berganti. Tapi Tuhan selalu ada di dalam setiap momen-momen hidup saudara dan saya. Baik suka maupun duka, baik dalam kelemahan maupun kekurangan. Mari belajar kepada Tuhan. Yang ketiga saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan? Yakobus 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan untuk kita bisa mendapatkan ketenangan, kita harus punya hati yang fokus saudara. Hanya fokus kepada satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi poin ketiga kita belajar. Untuk kita bisa mendapatkan satu ketenangan,
Mari tidak mendua hati di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetap setia, tetap jadikan Tuhan Yesus yang utama dalam hidup saudara dan saya. Baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Baik dalam kelemahan tubuh maupun dalam kesehatan yang prima. Baik ketika hidup itu ada tantangan maupun tidak ada tantangan. Tetap Tuhan Yesus yang utama. Amin. Artinya ketika kita bilang Tuhan Yesus yang utama, kita berjalan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hidup menjadi pelaku firman. Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kenapa firman Tuhan katakan seringkali dikasih ilustrasi mendua hati kepada Allah maupun kepada Mamon. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan berbicara mengenai kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Bukankah ketika saudara mengumpulkan Mamon itu urusannya mengenai makan, minum, apa yang saudara pakai, apa yang saudara makan, apa yang saudara bisa nikmati, fasilitas, itu urusannya ini. Ujung-ujungnya Mamon, saudara dikasih Tuhan. Tapi Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Bukan soal mamon, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanya poin yang ketiga dan yang terakhir dikatakan, bahwa kalau kita mau mendapatkan satu ketenangan, jangan mendua hati. Pastikan bahwa Tuhan Yesus adalah yang utama dalam hidupmu. Engkau setia di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Jangan sampai kita mendua hati hanya gara-gara urusan pangkat. Jangan sampai kita mendua hati hanya gara-gara urusan makan dan minum. Mamon, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena firman Tuhan jelas sekali di dalam Roma 14 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran. Apa yang firman Tuhan tuliskan? Soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Sebagai ayat terakhir jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera dan ketenangan. Saya mau garis bawahi kata kebenaran, saudara, bukan pembenaran. Karena hari-hari ini seringkali di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita memakai pembenaran kita sendiri. Tapi kebenaran yang sejati adalah apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang meniadakan ataupun menambahkan satu titik atau satu iota pun di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Kalau kita menambahkan, kita memakai pembenaran kita sendiri. Kalau kita mengurangi, kita berarti memakai pembenaran kita sendiri. Tapi firman Tuhan katakan, apa yang tertulis, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kita wajib melakukannya. Amin, saudara dikasih Tuhan. 3 hal ini kita lakukan, saya percaya. Di dalam pengiringanmu kepada Tuhan, engkau akan mengalami satu ketenangan. Sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada tekanan hidup, sekalipun ada persoalan, sekalipun kau ada di dapur kesengsaraan. Ketenangan itu akan menjadi bagian dalam hidupmu. Apapun masalahmu. Sekalipun mungkin kau sekarang ada di dalam satu lembah sakit penyakit. Dokter sudah angkat tangan. Tapi engkau akan mengalami satu ketenangan. Seperti Daniel katakan. Sekalipun aku tidak ditolong ketika aku masuk di dalam gua singa maupun di dalam dapur api yang menyala-nyala. Dia tetap mengalami satu ketenangan. Dia boleh masuk ke dalam gua itu dengan satu perasaan tenang. Kenapa? Karena dia percaya dengan janji Tuhan. Karena hatinya tidak mendua. Dia katakan, apapun yang terjadi, Yesus tetap yang utama dalam hidup saya. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau itu menjadi bagian dalam hidupmu dan kau menjadi satu komitmen dalam hidupmu, saya percaya ketenangan itu akan menjadi bagian dalam hidupmu. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, dalam menjalaninya, engkau akan mendapati satu ketenangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dan ditabur dalam kehidupan saudara dan saya malam hari ini. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang meneguhkan kami, mengingatkan kami Tuhan.
Bagaimana kami menjalani satu kehidupan kami Tuhan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami mau belajar melekat kepada Tuhan. Kami mau belajar daripada teladan Tuhan. Kami terus mau memprioritaskan Tuhan menjadi yang nomor satu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau belajar tidak mendua hati dan setia kepada Tuhan. Sekalipun ada masalah, ada tantangan, persoalan hidup, pergumulan, kesengsaraan yang kami alami Tuhan, itu tidak akan membawa kami Tuhan pada satu titik untuk kami tidak setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami melakukan bagian kami, ada ketenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dalam kami menjalani kehidupan kami di dunia yang semakin hari semakin sukar ini Tuhan. Karena firman-Mu berkata semakin hari kasih itu akan menjadi tawar Tuhan. Tapi kami percaya sekalipun di tengah-tengah dunia ini kasih itu menjadi satu karakter yang langka Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami lakukan bagian kami, hidup kami akan diisi dengan ketenangan. Karena janji Tuhan itulah yang menjadi jaminan dalam kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Yang mungkin hari ini Tuhan hidup mereka penuh dengan segala kekhawatiran Tuhan, penuh dengan segala ketidakpastian Bapa, penuh dengan segala hal-hal yang membuat mereka khawatir Tuhan, melemahkan iman mereka Bapa. Tapi hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu kami kembali diingatkan dan diteguhkan Tuhan. Untuk kami memperoleh satu ketenangan, kami harus menguasai hidup kami Tuhan. Bukan persoalan kami yang menguasai kami, bukan masalah kami yang menguasai kami, tapi biarlah Tuhan janji kebenaran firman-Mu itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk kami boleh menguasai persoalan pergumulan kami sehingga kami boleh bertindak hati-hati berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam satu nama, itu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akhiri ibadah kami hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa dalam ibadah jawaban doa pada minggu yang akan datang. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu, hanya Yesus ku percaya. Satu-satunya